Jadi saya akan menjelaskan tentang verb atau kata ini berlian atau bahasa Indonesia bisa disebut kata kerja. Jadi kata kerja adalah satu yang berbasis. Jadi kata ini digunakan untuk suatu tindakan, keadaan, atau proses. Jadi verb ini berfungsi untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Misalnya kata orang ada yang artinya makan dan sebagainya. Jenis-jenis kerja yang pertama itu adalah extension verb atau kata kerja asing. Jadi kata kerja ini menunjukkan suatu aksi atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contohnya eat, makan, write, menulis, run, berlari. Yang kedua, linking verb atau kata kerja penghubung. Jadi kata kerja ini berfungsi menghubungkan subjek dengan informasi lebih tentang subjek itu sendiri. Contohnya is, are, was, were. Yang ketiga, helping verb atau kata kerja bantu. Jadi kata kerja ini digunakan untuk membantu verb utama dalam kalimat. Biasanya untuk membentuk tenses, suara pasif atau bentuk pertanyaan. Contohnya have, has, do, does, will, can. Yang keempat, transitive verb atau kata kerja transitif. Jadi kata kerja ini membutuhkan objek untuk melengkapi artinya. Contohnya write, satu, dan membuat satu. Yang kelima, intransitive verb atau kata kerja intransitif. Jadi kata kerja ini tidak membutuhkan objek. Contohnya sleep atau tidur, go atau pergi. Lanjut ke bentuk kerja. Yang pertama itu adalah base, from, atau bentuk dasar. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja jadi kita masuk ke bentuk kata kerja atau verb form. Yang pertama itu adalah base, from, atau bentuk dasar. Jadi bahasa kata kerja ini biasanya dipakai untuk present tense atau bentuk sekarang. Misalnya go, eat, atau write. Yang kedua, past tenses atau bentuk lalu. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi di masa lalu. Contohnya when dari go, eat dari eat, dan what dari write. Yang ketiga, past participle atau partisip lampau. Jadi bentuk ini sering dipakai untuk membuat perfect tense atau kalimat pasif. Contohnya gone, eaten, dan written. Kita lanjut ke penggunaan kata kerja atau use of verb. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris punya beberapa penggunaan penting. Yang pertama itu adalah tenses. Jadi kata kerja ini bisa menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misalnya sekarang, masa lampau, atau masa depan. Yang kedua, aspek. Jadi kata kerja ini juga bisa menunjukkan bagaimana suatu aksi berlangsung, apa selesai, sedang berlangsung, atau berulang. Yang ketiga, modalitas. Jadi modalitas itu adalah kata kerja biasa dipakai untuk menunjukkan kemungkinan, keharusan, atau izin. Misalnya dengan kata can, must, atau should. Kita lanjut ke fungsi kata kerja atau verb fungsi tension. Jadi yang pertama itu, jadi ada 3 fungsi utama kata kerja dalam kalimat ini. Yang pertama itu adalah menggambarkan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Jadi kata kerja ini dipakai untuk menggambarkan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Misalnya dia makan. Jadi kata makan adalah kata kerjanya. Yang kedua, menghubungkan subjek dengan predikat dalam kalimat. Jadi kata kerja ini juga bisa berfungsi sebagai penghubungan subjek dengan predikat, terutama pada kalimat yang memakai linking verb seperti is, am, atau are.
Yang ketiga, membentuk tenses atau waktu dalam kalimat. Jadi selain itu, kata kerja sangat penting untuk membentuk tenses atau waktu dalam kalimat. Dan kita tahu kapan suatu kejadian terjadi. Kita mau ke contoh atau example. Jadi di dalam bahasa Inggris kita kata kerja verb punya beberapa jenis yang berbeda. Ini bisa singkat dan contoh. Yang pertama itu adalah verb aksi atau run berlari. Jadi ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas, misalnya run yang artinya berlari. Contohnya, saya berlari di pagi hari. I run in the morning. Yang kedua, verb keadaan. Jadi kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kondisi atau keadaan, bukan aksi. Contohnya be, yang artinya adalah. Misalnya, saya adalah siswa. Nah, dalam bahasa Inggris, I'm a student. Yang ketiga, verb interaksi. Jadi jenis kata kerja ini biasanya menunjukkan adanya interaksi atau tindakan yang melibatkan orang lain, seperti give yang artinya memberi. Contohnya, saya memberi hadiah kepada teman saya. I give a gift to my friend. Jadi kita masuk ke kesimpulan atau conclusion.